warga belajar. Pasti masih semangat dong ya buat belajar mata pelajaran PPKM hari ini. Apalagi hari ini temanya menarik. Ada yang tahu nggak artinya pedang bermata dua? Ini temanya neraca keadilan. Jadi hari ini Kak Mala akan mengangkat judul pedang bermata dua. Jadi apa sih tujuan didirikannya negara itu? Boleh dong komen. Menurut modul ini dari modul 8 untuk kelas 11, tujuan didirikannya negara adalah agar setiap manusia dalam negara tersebut terjamin kesejahteraan dan juga keamanannya. Jadi apa yang dapat menjamin dan menyejahterakan dan juga menjamin keamanan warga negara Indonesia selain hukum. Oke. Jadi hukum sering dimaknai dengan pedang bermata dua. Dari sisi ketajaman yang satu untuk menjamin keamanan dan juga ketajaman sisi yang lain untuk menjamin kesejahteraan. Antara keamanan dan kesejahteraan dalam suatu negara diharapkan berjalan secara seiring sejalan. Jadi, ketentuan tentang sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, sebagai berikut, ini ada beberapa pasal, 4 pasal. Ini yang pertama ada pasal 3. Negara Indonesia adalah negara hukum, jelas. Yang kedua, ada pasal 27 ayat 1. Ini berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang ketiga, ada ketentuan pasal 3. Ini masyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi tidak boleh main hukum sendiri, main hakim sendiri maksudnya. Nah, yang keempat ada pasal 27 ayat 1. Ini sama dengan yang atas ini, terkait kedudukan ini yang sama kepada setiap warga-warga negara di muka umum dan wajib menjunjung hukum tanpa pengecualian. Itu warga belajar. Nah, selanjutnya kekuasaan kehakiman. Tadi kan kita berbicara hukum, jadi otomatis kita juga mengarah kepada kekuasaan kehakiman atau kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah pengertian dari kekuasaan kehakiman. Jadi demi terselenggaranya negara hukum, pelaku kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh siapa? Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Apa sih kewenangan dari MA itu atau Mahkamah Agung? Jadi, kewenangan MA sendiri adalah yang pertama mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan yang kedua adalah mempunyai wewenang yang diberikan oleh undang-undang lainnya gitu. Misal kayak ada wewenang lain yang diberikan secara oleh undang-undang, maka harus dilakukan oleh si Mahkamah Agung, tapi kalau tidak ya tidak gitu. Jadi kayak gini loh, ketika ada suatu undang-undang yang di situ itu masih menjadi perselisihan di masyarakat, dan ketika undang-undang itu sudah disahkan, yang mengesahkan ini adalah Mahkamah Agung gitu loh. Ini karena Mahkamah Agung itu sudah pada tingkat kasasi, dia sebagai penguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang gitu. Jadi menguji kembali untuk disahkan gitu loh kalau MA itu. Nah, kalau yang MK itu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ya, jadi misal kayak ada undang-undang nih, misal kayak undang-undang Cipta Kerja, itu kan disahkan, diuji oleh Mahkamah Agung, kemudian disahkan oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi
setelah diuji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, dan memutus pembubaran partai politik serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Itu adalah tugas dari atau kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 24C ayat 1 dan juga ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain itu, hukum pengadilan juga diatur dalam pasal 5. Jadi pasal 5 itu mengatur tentang tugas hakim dan juga hakim konstitusi yang mana wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum. Kemudian hakim juga wajib menaati kode etik dan juga pedoman perilaku hakim. Nah, yang pasal 6 ini isinya tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain. Nah, yang kedua ada tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah dan mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Kemudian yang pasal 7 itu tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan kecuali atas perintah tertulis dan kekuasaan yang sah dalam hal dan menuntut menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Yang ke-8, pasal ke-8 ini ada setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Dan yang pasal ke-9 ini ada setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut kerugian dan juga rehabilitasi ini. Jadi kembali lagi bahwasanya tadi fungsi hukum ini adalah pedang bermata dua, yang dimana itu juga menjamin keamanan dan juga ketajaman dari sisi yang lain untuk menjamin kesejahteraan. Di lain sisi, kalau jika orang tersebut salah, ya dia mendapat sanksi. Tapi ketika dia tidak bersalah dan tidak dinyatakan bersalah, ya dia juga akan mendapatkan jaminan keselamatan ini loh orang tersebut gitu. Nah, setelah itu ada pasal 10. Ini tentang pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan juga memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan juga mengadilinya. Kemudian yang kedua ada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Jadi dari berbagai ketentuan hukum, sistem hukum tersebut memberikan jaminan terhadap keadilan masyarakat sih, benar kan? Hukum juga akan mengayomi masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Gitu. Jadi jangan takut, dan juga kita sebagai warga negara Indonesia harus juga melek hukum. Hukum itu fungsinya adalah supaya masyarakat itu tertib, tentram, dan hukum itu dapat ditegakkan gitu. Dan itu juga membawa keadilan masyarakat. Misalkan kalau misal di dunia ini, misal di Indonesia ini tidak ada hukum, orang mencuri bakal tidak ada, orang mencuri pun pastikan yang dicuri barangnya ini kan merasa kehilangan, tapi tidak ada payungnya, tidak ada payung hukumnya, ini mau lapor kemana kan bingung. Nah, jadi di sini kata lain dari pedang bermata dua adalah hukum itu sendiri. Oke, terima kasih buat warga belajar hari ini. Seru ya buat kita membahas tentang hukum lebih lanjut. Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai mengenai kekuasaan. Jadi tugas dan kewenangan misalnya kejaksaan, kehakiman itu bakal Kak Mala bahas di video selanjutnya. Buat warga belajar, terima kasih atas partisipasinya, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel PKBM Peduli Ilmu Official. Kak Mala tunggu, karena subscribe itu gratis.
Jadi Kak Mala pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.